تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Masih kita di bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriyah. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali memulai talabul ilmi syar'i kita setelah beberapa bulan kita istirahat. Maka mudah-mudahan dengan new normal, kenormalan baru ini, Allah Azza wa Jalla mudahkan segala urusan kita dan semua urusan kaum muslimin. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berikan kita kesehatan, dan kesehatan ini mampu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah atau para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sore ini kembali kita lanjutkan di dalam syarah kitab At-Tauhid min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini masih bab terakhir yang berkaitan dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yatakallamu bima sya' wa kaifa sya' wa mata sya'. Allah Azza wa Jalla berbicara kapan dia mau dan bagaimana cara yang dia kehendaki. Ini wajib kita imani. Dan akan kita ambil insyaallah ta'ala bagaimana sikap Yahudi terhadap Taurat, yang mana kita mengetahui Taurat adalah termasuk juga kalam Allah Azza wa Jalla. Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Quran, semuanya ini adalah kalam Allah al-munazzal. Tetapi tentu ada yang ditahrif, diselewengkan, dan ada yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an
Al-Karim. Baik, kita akan ambil sekarang yaqulu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala qala haddatsana Musaddad. Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal Al-Basri. Qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail an Ayyub, dari Ayyub As-Sakhtiyani, an Nafi', dari Nafi' maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan seorang laki-laki wa imra'atin minal yahud, yaitu sepasang laki perempuan dari Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Qad zanaya. Yang mana laki-laki dan wanita Yahudi ini sudah berzina. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Faqala, begitu dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam tanya orang-orang Yahudi. Apa pertanyaan Nabi? Ma tasna'una bihima? Hukuman apa yang kalian berikan pada orang-orang yang berzina? Apa hukuman yang dikasih kalau orang-orang Yahudi melakukan zina? Qalu nusakhim wujuhahuma. Mereka menjawab, biasanya kami hitamkan wajah mereka. Kasih kusyang itu. Ya. Bawahnya wajan atau apa? Panci. Itu digosok di wajah mereka. Wa nukhzihuma. Setelah itu kami hinakan mereka. Ya, wajah dihitamkan, kemudian dihinakan. Qala. Lalu di sini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Fa'tu bit Taurat. Qul fa'tu bit Taurat. Katakan kepada mereka ya Muhammad, datangkan Taurat tersebut. Fatluha, silahkan baca. In kuntum shadiqin. Jikalau kalian benar, jujur dalam pengakuan kalian yang mengatakan bahwasanya hukuman bagi para pezina adalah wajahnya dihitamkan, kemudian dihinakan dengan diarak keliling kampung. Kalau memang demikian, ayo, mana Tauratnya? Mana dalil kalian dari Taurat? Sebagaimana kita dalam Islam, ketika kita mengeluarkan suatu hukum yang bersandar kepada agama, harus mampu kita datangkan apa? Bukti dari. Ya. Yahudi mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqun. In kuntum shadiqin. Itu angan-angan mereka. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Ayo datangkan bukti kalian jikalau kalian jujur. Datangkan. Sekarang juga demikian. Ketika mereka mengaku bahwasanya ini adalah hukum ya, yang diterapkan di kalangan Yahudi yang berzina dilumuri dengan warna hitam wajah-wajah mereka dihinakan, ayo bawakan Tauratnya mana? Faja'u faqalu lirajulin mimman yardawun. Mereka datang ingin membacakan Taurat. Setelah itu mereka bawa
seorang yang mereka ridhoi, mereka percayai, ya. Faja'u faqalu lirajulin mimman yardaun. Maka mereka bawa Taurat. Setelah Taurat dibawa, dan mereka berkata kepada seorang yang mereka percayai, "Ya A'war, Iqra." Hai A'war. Al-Awar maknahu buta sebelah. Itu arti awar. Kalau buta dua-duanya namanya a'ma. Kalau buta sebelah namanya apa? A'war. Ya A'war, kata Yahudi ini, Iqra, baca. Faqara'a hatta intaha ila mawdi'in minha fawada'a yadahu 'alaih. Maka begitu dibaca sampai pada kalimat yang mana di sana kalimat itu kalimat rajam. Dilempar dengan batu sampai mati kalau sudah menikah. Sampai pada ayat itu diletakkanlah tangannya, ditutup. Ditutup ayat tentang rajam. Qala irfa' yadak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkat tanganmu. Fa idza fihi ayatul rajmi taluhu. Ya. Begitu tangannya diangkat, ternyata itu adalah ayat yang ditutupi, itu adalah ayat rajam yang sangat jelas. Yang ditutupi ayat rajam yang sangat jelas. Faqala ya Muhammad inna alaihima ar-rajam. Akhirnya mereka sendiri mengatakan, ya Muhammad, memang keduanya wajib dirajam. Wajib dilempar dengan batu sampai mereka mati. Walakinnana natakatamuhu bainana. Tetapi kami sengaja menyembunyikan ayat itu di antara kami. Sengaja kami sembunyikan ayat-ayat tersebut di antara kami. Fa'amara bihima farujima. Maka Nabi SAW perintahkan agar keduanya dirajam. Terlaksanalah rajam tersebut. Farujima. Keduanya pun dirajam. Fara'aituhu yujani'u 'alaihal hijara. Sungguh aku melihat si laki-lakinya membungkukkan badannya untuk melindungi si perempuan ini dari batu tersebut. Baik. Ya, ini dia bagaimana kisah sikap orang-orang al-Yahud terhadap Taurat. Kita dengar keterangannya. Allah Azza wa Jalla telah perintahkan Nabi SAW ketika datang Yahudi, ketika datang Nasrani, meminta fatwa, penjelasan, menjadikan Nabi sebagai hakim mereka, Allah perintahkan Nabinya, hukumi Yahudi dan Nasrani itu bima anzalallahu alaihim, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka. Dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau kalau enggak mau, mereka berpaling. Jadi kalau ada Yahudi Nasrani datang ke Nabi SAW minta keputusan, harus dihukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Azza wa Jalla beritakan kepada Nabi SAW bahwasanya Yahudi Nasrani ini kalau datang ke Nabi Muhammad SAW untuk mencari keputusan, bukan maksud mereka keputusan Allah. Tidak. Kenapa demikian? Karena mereka tahu. Maka itu sebabnya Yahudi, Allah Azza wa Jalla katakan tentang mereka di dalam surat Al-Fatihah. Apa kata Allah
tentang Yahudi surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jalan orang-orang yang Kau telah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Karena mereka tahu yang benar, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Inilah dia. Jadi mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cari keputusan, bukan maksudnya keputusan, karena mereka tahu sudah baca dalam kitab mereka. Ya. Tapi apa maksudnya datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan Nabi Muhammad itu akan memberikan mereka keputusan sesuai dengan harapan mereka, bukan sesuai dengan Al-Quran, atau bukan sesuai dengan kitab Taurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 41 sampai 43. Allah mengatakan ayat yang ke-42, Samma'una lil kadzib, akaluna lis-suht. Mereka senang dengan yang dusta, makan yang haram. Maka riba ini raja riba Yahudi para jemaah. Ya, maka hati-hati. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kalau mereka datang kepadamu, berilah keputusan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Au a'rid anhum. Kalau mereka enggak mau dengan apa yang kuputuskan, maka apa? Berpalinglah dari mereka. Jangan hiraukan mereka. Wa in tu'rid anhum falan yadhurruka syai'a. Kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memudaratkanmu sedikit pun. Nah, ini kisahnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan yang semisal dengan riwayat ini. Abu Hurairah menceritakan, zana rajulun minal Yahud. Ada seorang laki-laki Yahudi berzina dengan wanita Yahudiyah. Nah, mereka berbeda pendapat sekarang. Bagaimana kita akan hukum mereka? Sebagian mengatakan, idhabu bina ila hadzal nabi fa innahu nabiyyun bu'itsa bit-takhfif. Datangi Nabi ini karena Nabi ini Allah utus dia dengan banyak keringanan. Karena memang wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan belenggu yang ada pada ahlul kitab. Dulu Yahudi, Nasrani kalau kena kencing, mana kain yang kena kencing terus digunting. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak, cukup dengan apa? Bilas, cuci, selesai. Bahkan kalau bayi laki-laki yang belum makan makanan, ya cukup dengan apa? Dipercikkan. Tapi pada mereka harus dapat digunting. Kemudian, ya mereka kalau bertaubat, Yahud suruh apa? Bunuh diri. Islam nggak perlu. Asal mau taubat. Harapan Yahudi itu datang kepada Nabi SAW supaya hukumnya apa? Ringan. Fa in aftana bi futyan duna rajam qabilnahu wahtajizna biha indallah. Kalau dia memfatwakan kita bukan rajam, kita terima katanya. Ini kita pakai dalil nanti di hadapan Allah. Ya. Khalafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, mereka datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang duduk di masjid fi ashabihi. Faqalu ya Abul Qasim, ma tara fi rajulin wa imra'atin zanaya? Hai Abul Qasim, bagaimana penjelasanmu laki perempuan berzina? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ditanya, Nabi tidak ngomong sedikit pun. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat orang-orang Yahudi belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pintu tempat mereka ibadah itu. Maka beliau bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla.
alladzi anzala Taurat ala Musa, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Ma tajiduna fit Taurat ala man zana idza ahsan. Nabi tanya mereka, apa yang kalian dapatkan dalam Taurat kalau ada seorang yang sudah menikah berzina? Qalu yuhammam, ya, wa yujbah, mukanya dilumuri, kemudian diarak keliling kampung pakai keledai. Ya, wa tuqabal aqfiyatuhuma, laki jadi depan, arah depan, wanita arah belakang, saling apa? Membelakangi, lalu diarak keliling kampung. Qala wa sakata syabun minhu. Ada salah seorang pemuda yang diam, tidak ngomong. Begitu lihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam dan Nabi ulangi sumpahnya itu. Faqala Allahumma inna syadna fa inna najidu fit Taurat rajam. Jikalau memang kami disumpahi, ketahuilah kami, ya, lihat di dalam Taurat itu kami temukan harus dirajam, bukan dilumuri mukanya dengan warna hitam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama awwalu man irtakhtasum amrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya mereka, ya, kapan kalian mulai meremehkan hukum Allah ini? Kok diapakan? Dihitamin wajahnya, padahal yang ada dalam Taurat apa? Rajam. Nah, kapan ceritanya kok bisa berubah hukum ini? Sejak kapan ini? Dijawab oleh pemuda ini, zana dzu qarabatin min malakin min mulukina. Ada kerabat raja-raja kami dahulu berzina, diundurkan hukum rajamnya. Diundurkan. Tsumma zana rajulun fi imra'atin minan nas. Kemudian ada orang lain berzina. Ya, orang lain bukan kerabat raja. Lantas orang lain ini ingin dirajam. Kaumnya menghalangi dengan mengatakan, keluarga kami, kerabat kami tidak boleh dirajam. Sampai engkau rajam kerabatmu dulu, kerabat raja itu. Kok kami mau dirajam? Keluarga raja tidak. Berarti apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas hukumnya ini. Berarti apa para jamaah? Peristiwa seperti memang sudah ada ya zaman dahulu ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Subhanallah. Memang sejarah itu akan terulang terus. Manusianya saja yang berbeda. Ya. Manusianya berbeda. Maka berbicara tentang kesesatan, apa kata orang Arab? Jaddul kilabi wahid katanya. Kakeknya anjing itu satu. Artinya apa? Yang namanya kebatilan ya memang sudah ada kacanya semua dahulu. Tinggal terulang terus. Sallallahu alaihi wasallam. Fastalahu ala hadhihi al-uqubah bainahum. Akhirnya damai katanya. Keluarga raja tidak usah dihukum. Ini juga tidak pernah usah dihukum dengan rajam, tetapi cukup dilumuri wajah mereka dengan hitam, warna hitam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni ahkumu bima fit Taurat fa umira bihima farujima. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, aku hukumi kalian dengan Taurat, dan Nabi perintahkan rajam. Dirajamlah mereka. Maka kisah ini menjelaskan kepada kita apa sebabnya mereka minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan apa? Nabi Muhammad bisa memberikan keringanan. Ternyata yang namanya hukum Allah Azza wa Jalla, kalau memang tidak ada nasakh, tidak ada ya penghapusan, ya sejak zaman dahulu sampai kapanpun tetap tidak akan berubah. Hukum Allah Azza wa Jalla tetap. Nah,
Kasusnya juga apa? Kalau memang seperti itu turunnya pada Nabi Muhammad SAW agama ini, kita pun sampai ke lubang semut juga harus begitu. Nggak akan bisa ya di Arab lain, di Indonesia, Nusantara lain. Nggak akan bisa. Apa keputusan Allah Azza wa Jalla? Di Taurat, kalau memang tidak terhapus, akan tetap sampai kepada Al-Quranul Karim. Dan tidak pernah akan berubah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Tidaklah kami menghapus suatu ayat atau kami melupakannya. Kami pasti akan datangkan dengan yang lebih baik, atau kami lupakan begitu saja, yaitu dihapus tanpa ada pengganti yang datang dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dia kisah kedatangan Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Nabi Alaihi Wasallam perhatikan. Nabi tanya mereka, "Ma tasnauna bihima?" Apa hukum Allah dalam kitab kalian kalau ada yang berzina? Disembunyikan. Maka ini sifat Yahudi, imma menyembunyikan ayat-ayat Allah, wa imma tahrif, diselewengkan. Dan ternyata ini juga penyakit umat sampai akhir zaman. Ya, alhamdulillah Al-Quran untung nggak bisa dipalsukan para jemaah. Tapi yang diselewengkan apa, makna. Dan ini dikenal namanya tahrif. Ya, sarful lafz an zahirihi ila ma'nan akhar biduni dalil. Memalingkan ya makna dari lafaz suatu ayat atau hadis kepada makna lain tanpa dalil. Dan ini banyak terjadi pada tauhidul asma was sifat. Ini adalah sunnatul Yahud. Maka itu sebabnya ketika Yahudi diperintahkan qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, katakan ampuni dosa kami. Mereka mengatakan apa? Hintah, gandum. Orang Islam ya ketika diperintahkan amirruha kama ja'at bila kaif, sebut, tetapkan sebagaimana datangnya, jangan tanyakan caranya. Istawa dikatakan istaula, di atas, dirubah menjadi apa? Berkuasa. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya nunul Yahud walamul Jahmi. Nunnya Yahudi dengan lamnya Jahmiyah itu sama. Sama-sama merubah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Yahudi lafadznya pun dirubah. Kalau kita kaum muslimin tidak bisa merubah lafaznya, tapi yang dirubah apa? Maknanya. Maka ini perlu waspada. Para ulama kita membagi tahrif, ya, perubahan, ya, penyelewengan makna. Satu. Yang kedua, tahrif al-lafz, penyelewengan lafaz. Bisa terjadi? Bisa. Apa itu? Ketika berbicara tentang Allah berbicara kaitannya dengan sifat ini al-kalam, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa. Allah menjadi fa'il, Allah yang berbicara. Dirubah oleh Jahmiyah. Apa katanya? Wa kallamallaha. Jadi yang berbicara itu Musa, bukan Allah. Tetapi ingat ada ayat yang lain, ya, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Allah Rabbnya berbicara kepada Musa. Ini ayat yang menjelaskan. Maka inilah di Al-Quran satu sama lain saling menjelaskan. Baik. Jadi ketika ditanya apa hukum Allah pada kalian kalau ada yang berzina, disembunyikan. Jadi menyembunyikan ini adalah sejak zaman dahulu sampai sekarang disembunyikan. Ya, zaman dahulu diselewengkan, sekarang juga diselewengkan. Maka pantas Nabi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin,
sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu wa lattaba'tumu. Andai kata mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut dengan cara mereka. Siapa? Yahudi Nasrani ya Rasulullah. Qala faman? Siapa lain? Lalu Nabi SAW begitu mendengar jawaban mereka, Nabi tidak begitu percaya langsung. Allah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Datangkan Taurat, baca dia kalau kalian benar-benar jujur. Kalau memang itu adalah kata kalian keputusan Allah, hukum Allah yang dalam Taurat, silakan baca Taurat. Baik. Ingat, bahasa ya yang mereka pakai membaca Taurat Ibraniyah. Tapi mereka tafsirkan atau mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan mereka mengatakan kepada orang yang dipercaya setelah membawakan Taurat, ya A'war, baca. Begitu baca sampai pada ya ayat rajam, mereka tutup dengan tangan mereka, yang mana rata-rata mereka sudah sepakat untuk menyembunyikan ayat tersebut. Ya, akhirnya Nabi SAW tahu, karena Nabi dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi katakan, irfa' yadak, angkat tanganmu. Sebagian mengatakan, yang mengatakan angkat tanganmu bukan Nabi SAW, tapi yang sudah masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Ulamanya, dia yang perintah angkat tangan sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ya, tiba-tiba fiha ayatul rajmi taluh. Di sana ayat rajam yang sangat jelas. Lalu mereka mengatakan, natakatamuhu fima bainana. Kami sengaja sepakat untuk menyembunyikannya. Kami sengaja sepakat untuk menyembunyikannya. Masya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla punya ancaman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam suratul Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk setelah kami jelaskan bagi manusia ini dalam kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka cocok orang-orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Di antaranya sebabnya suka menyembunyikan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun hati-hati para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahayanya menyembunyikan hukum Islam. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita istiqamah menyampaikan yang benar. Ya, sebagaimana dalam doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kami yang benar itu benar. Karunialah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kami yang batil itu batil, supaya jangan apa? Hari ini salah, besoknya benar. Hari ini benar, besoknya salah. Kenapa? Ada tekanan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita istiqamah. Maka sebabnya wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, awsani khalili bi khamsatin. Kekasihku mewasiatkan aku 5 hal. 1, an aqulal haq wa in kana murran. Untuk aku sampaikan, katakan yang benar sekalipun pahit. Katakan yang benar sekalipun apa?
pahit. Karena apa? Yang benar ini punya konsekuensi. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Harus ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-maksud dari hadis ini adalah al-amru bi tilawati Taurat. Perintah untuk membaca Taurat. Fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka ya Muhammad, bawakan Taurat. Baca dia jikalau kalian jujur. Perintah membaca Taurat kepada yang tidak mengetahui bahasa Taurat itu. Maka otomatis menggunakan penerjemah apa tidak? Penerjemah. Ya. Sedangkan Nabi SAW bahasanya Arab, Taurat itu bukan bahasa Arab. Otomatis apa? Tauratnya dialih bahasakan, diterjemahkan. Ya. Nah, namanya terjemah, ya, menterjemah, namanya menterjemah. Otomatis laisat hiyal mutarjam. Namanya orang menterjemah, maka bukanlah barang atau bukanlah sesuatu yang diterjemahkan. Karena menerjemah ini adalah perbuatan siapa? Hamba. Menerjemah perbuatan hamba, yang diterjemah itulah dia kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud al-Imam al-Bukhari membawakan dalil ini dalam bab ini, yaitu bahwasanya Taurat adalah kalamullah. Adapun yang mengalih bahasakannya itu perbuatan siapa? Makhluk. Maka perbuatan mengalih bahasakan Taurat dari bahasa Ibraniyah ya ke bahasa Al-Arabiyah, ini perbuatan seorang hamba. Tapi yang dialih bahasakan itu adalah kalamullah azza wa jalla, dan ini diantara kalamullah yang tidak mubaddal, yang tidak dirubah. Adapun yang lainnya banyak mereka sudah rubah. Adapun ayatnya tidak dirubah. Allah azza wa jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang Yahudi ini merubah kalamullah azza wa jalla, tahrif, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 70, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu. Sebagian mereka telah mendengar kalamullah, kemudian diselewengkan. Baik. Dan di dalam hadis ini bukti nyata, ya, mereka menyandarkan kepada Taurat sesuatu yang bukan dari Taurat. Mereka tahu yang benar, tetapi mereka tidak mau mengikutinya, bahkan sengaja mereka tinggalkan. Itulah sebabnya mereka mendapat al-ghadab, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Wa man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud." Ulama-ulama kita yang rusak, yang tahu yang benar tetapi disembunyikan yang benar tersebut, tidak disampaikan atau diselewengkan, ada miripnya seperti orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Yang rajin-rajin ibadah tetapi mengerjakan bid'ah, maka ada miripnya seperti orang-orang Nasrani. Yang selamat, an'amta alaihim. Mereka mengumpulkan antara apa? Ilmu dan amal. Nah, kita yang berat yang sudah ngaji ini sekarang, tahu yang salah masih doang gawe ya. Ndek mirip jara Yahudi jari. Nah, ini hati-hati ini para jamaah. Maka apa, berdoa kepada Allah
setiap kita mendengar suatu ilmu, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Mengamalkan. Jangan sampai ngaji terus tahu hukumnya, tapi apa? Ada yang katanya. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Wal ilmu indallah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم